Menikah Muda, Bab 4. Setelah selesai perkuliahan, Lily pulang ke rumahnya dengan perasaan malas. Saat tiba di rumah, Lily melihat ada banyak mobil mewah yang parkir di depan rumah pamannya. Dan Lily pun segera masuk ke rumah. "Assalamualaikum," ucap Lily. "Waalaikumsalam. Ayo sayang, duduk di sini." Bibi menyuruh Lily duduk di kursi tamu bersama mereka. Tak seperti biasa, Bibi bersikap manis padanya. Dan Lily melihat ada seorang bapak-bapak seusia pamannya sedang memandanginya dengan tersenyum penuh arti. Lily hanya membalas senyuman ketakutan. "Lily, kenalkan, ini Pak Thomas Mahindra yang akan menginvestasikan dananya ke perusahaan kita," ucap paman. Lily terlihat begitu takut. Lily disuruh paman untuk memberi salam, namun Lily hanya menundukkan kepalanya. "Pak Thomas, ini Lily, salah satu putri kami yang akan dinikahkan nanti," kata paman Lily. Pak Thomas tersenyum manis. Iya, mungkin dia sudah tua, namun terlihat bahwa saat muda bapak ini pasti sangat tampan. Jelas di wajahnya begitu memikat. Lily begitu ketakutan dan itu jelas tergambar di wajahnya. Setelah selesai pertemuan lamaran, Pak Thomas pamit pulang. Lily segera masuk ke kamarnya dan merenungi nasibnya. Setelah pulang dari lamaran, Pak Thomas menemui putra semata wayangnya. "Dove, Papa sudah bertemu dengan gadis yang akan kau nikahi 2 hari lagi. Sepertinya dia gadis yang masih begitu polos untukmu. Tapi Papa suka melihatnya. Dia seperti gadis baik-baik. Ini fotonya. Dan namanya Lily," ucap Papa. David memandangi foto yang diberikan oleh papanya. David adalah anak tunggal dari keluarga Thomas. Saat ini usianya 27 tahun. Papanya akan mewariskan perusahaan kepadanya setelah ia menikah. Sedangkan David memiliki trauma yang cukup berat di masa lalunya. "Pak, yang benar saja, David harus menikah dengan bocah ingusan seperti ini," ucap David. "Dia lebih baik daripada Aura." "Kau pasti paham maksud Papa. Jalani saja dulu," ucap Papa. David tak bisa menolak perintah papanya. Pasalnya hanya itu persyaratan yang diberikan oleh papanya. Setelah pertemuannya dengan papanya, David pergi ke kafe bertemu dengan teman baiknya, Ray. "Hei, kenapa wajahmu kelihatan gak seneng gitu, Fit?" tanya Ray. "Lusa, aku harus nikah sama bocah ingusan. Anaknya lumayan manis dan bodinya entahlah. Dia berjilbab, gue gak tahu persis sih," ucap David nampak kesal. "Woi, nikah dadakan bro?" tanya Ray. "Aku kepaksa, Ray. Papa ngasih persyaratan itu, baru akan menyerahkan perusahaan." "Udah, nikahin aja tuh bocah. Habis kamu pakai tinggal tendang aja dia," ucap Ray. "Gila aja, mana tega aku sama cewek kayak gitu," ucap David. Gimana ya? "Oh, buat aja perjanjian kontrak sama dia," saran Ray. "Tahlah, aku belum kepikiran soal itu. Yang jelas saat ini aku cuma mikir gimana dapetin kepercayaan Papa," ucap David. "Apa kamu belum bisa move on?" tanya Ray. "Sudahlah, jangan ngomongin dia. Aku males," jawab David. Oke. Sorry," ucap Ray. Aura David tampak mendung saat Ray menanyakan soal mantan. Ray tahu kalau David belum bisa sepenuhnya melupakan Aura, mantannya. Saat di kamar, David memandangi sebuah foto. Di sana ada 3 orang, yaitu David, Aura, dan Mike. Mereka adalah sahabat dari kecil. Saat SMA, David dan Aura menjalani hubungan asmara selama 3 tahun. Saat lulus SMA, David akan melamar Aura, namun ditolak oleh keluarganya karena Aura akan dinikahkan dengan Mike yang notabene adalah sahabatnya juga. Namun keluarga Mike lebih kaya saat itu.
Dan lebih menyedihkannya lagi adalah ternyata Aura dan Mike main di belakang David. Kejadian itu terungkap saat David menyambangi rumah Mike dan melihat mereka berdua sedang bercumbu di ruang tamu. Begitu sakit yang dirasakan hati David saat itu, mengetahui pengkhianatan kedua sahabatnya itu. Dari situlah awal di mana David menutup pintu hatinya untuk semua wanita yang mengejarnya. Baginya, semua wanita itu sama. David pun begitu takut untuk berkomitmen. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.